I've been more than ready, prepping heavy for this day to come. Bet that if you let me keep it steady, you gon' know who won. I don't take it easy, nothing easy, except for giving up. I don't do no way except these weights that I've been lifting up. Got no fear in my body. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ayo, yang puasa itu gimana? Puasanya hari ini lancar atau enggak? Kalau lancar, ya bagus, lanjutkan. Jadi pada video kali ini admin bakal ngebahas semua Ultraman yang berasal dari planet O50, salah satu ras ultra baru yang diperkenalkan Suburaya pertama kali di serial Ultraman Orb. Planet ini menambah daftar planet tempat tinggal para Ultraman. Planet O50 adalah sebuah planet ultra yang letaknya tidak diketahui, dan penduduknya juga nggak tahu di sana itu ada penduduk atau enggak. Karena semua ultra yang berasal dari planet ini bukan penduduk asli O50. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang yang terpilih menjadi Ultraman lewat puncak kesatria O50. Dan Suburaya udah menampilkan beberapa ultra dari planet ini. Jadi ya udah, tanpa memperpanjang durasi, kita langsung aja ngebahas. Ini dia para Ultraman yang berasal dari O50. Nggak cuma kelahiran di O50 aja, tapi yang kekuatannya dari O50 juga masuk. Ultraman Orb adalah Ultraman O50 pertama yang diperkenalkan Suburaya lewat serialnya yang berjudul Ultraman Orb. Ada dua orang yang menjadi kandidat Ultraman Orb, yaitu Kurenai Guy dan Julius Juggler, di mana mereka berdua bukanlah penduduk asli dari O50. Saat sampai di O50, Kurenai Guy lah yang berhasil mendapatkan cahaya Orb dan membuat dirinya berevolusi menjadi bentuk raksasa cahaya yang kita kenal sebagai Ultraman Orb. Jadi Guy Kurenai itu human formnya Ultraman Orb, karena Gayla yang berevolusi menjadi Ultraman lewat cahaya Orb. Form pertama Ultraman Orb adalah Orb the First Origin yang berwarna merah. Setelah misi pertama selesai, Ultraman Orb berevolusi menjadi bentuk kedua, yaitu Orb Origin yang didominasi oleh warna hitam. Perjalanan Orb masih sangat panjang. Dia punya misi untuk mengumpulkan elemen dasar alam. Setelah itu dia lanjut ke serial dan movie dengan menggunakan Ultra Card dan saingan utamanya Julius Juggler. Ultraman Orb juga menjadi bagian Ultraman Reiga saat semua Ultraman New Generation Heroes melakukan fusion. Rosso adalah pemuda dari planet Sanja yang mendapatkan kekuatan dari puncak O50, sama seperti Guy Kurenai. Dia mendapatkan kekuatan bersama dua adiknya, yaitu Blue dan Jirigyo. Mereka ditugaskan untuk mengalahkan Balsas dan Margodon di tempat itu. Rosso berubah menjadi Ultraman dengan alat gyro dan RB Crystal dan menamai dirinya sebagai Ultraman Rosso. Di masa depan, dia dan adiknya Blue mati karena melindungi Jirigyo dari serangan Legucide dan meninggalkan gyro dan kristal. Gyro dan kristal tersebut akhirnya ditemukan oleh ibu dari Katsumi dan Isami, kemudian memberikannya kepada Katsumi dan Isami, dan Katsumi akhirnya berubah menjadi Ultraman Rosso. Katsumi di sini masih menjadi human host, bukan human form. Blue adalah adik dari Rosso. Mereka berdua ini sama aja cara dapetin kekuatannya, matinya juga sama. Kemudian meneruskan kekuatannya kepada Isami, adik dari Katsumi. Jadi ya udah nggak ada yang perlu dijelasin lagi, karena mereka berdua sama aja cara dapetin sampai matinya juga sama. Kekuatan Rosso dan Blue ini udah menyatu dengan Katsumi dan Isami, jadi bisa dibilang mereka ini human host abadi. Tapi Rosso dan Blue itu masih entitas tersendiri. Dengan kata lain, Katsumi dan Isami itu adalah human host. Ultraman Group ini adalah fusion antara Ultraman Rosso dan Blue dengan menggunakan kristal Kiwami. Rosso dan Blue menjadi entitas baru yang lebih kuat. Debut di episode ke-15. Kiwami Kristal sendiri adalah gabungan elemen cahaya dan kegelapan. Kekuatan fisik Group mampu mengalahkan Jirigyo King. Mereka juga mampu mengeluarkan Kosen yang sama dengan milik Ultraman Orb. Nah, ultra yang satu ini cukup menarik, di mana Jirigyo, adik dari Rosso dan Blue ini mendapatkan kekuatan dari puncak O50, tapi nggak berubah jadi Ultra Woman. Tapi seekor kaiju bernama Jirigyo Bone. Kedua kakaknya juga mati karena melindungi dia. Setelah beratus-ratus tahun kemudian, Jirigyo mengubah namanya menjadi Saki Mitsurugi, memiliki banyak kristal monster dan menjadikan senjata andalannya. Salah satu senjata andalannya adalah Jirigyo Regina dan memulai rencana mengalahkan Legucide dengan bumi sebagai senjatanya. Namun hal itu gagal karena dia teringat kedua kakaknya dan berbalik mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Katsumi dan Isami. Nggak tahu itu diselamatin atau enggak, yang pasti dia ya anggap aja diselamatin ya.
Kemudian dia menyerahkan Zero miliknya kepada Asahi sebelum mati. Di movie Ultraman RB, Asahi yang berhasil membuka kekuatan Jirigyo sepenuhnya akhirnya melahirkan Ultra baru bernama Ultra Woman Jirigyo. Jadi Asahi di sini udah masuk ke dalam kategori human form, bukan human host, karena Jirigyo itu Ultra baru. Ultraman Group adalah gabungan 3 Ultra yaitu Rosso, Blue, dan Jirigyo pada movie Ultraman RB saat melawan Trigger. Mereka menggunakan kristal Makoto untuk bertransformasi dan menjadi Ultraman baru. Group juga menjadi Ultraman pertama yang debut penampilan seluruhnya menggunakan CGI. Jadi bukan suit aktor tapi full CGI. Nggak cuma adegan transformasinya aja yang pakai CGI, tapi ya full. Mulai dari transformasi, gerak, jalan, pegangan tangan, fight-nya, semuanya pakai CGI. Ultraman Group nantinya juga muncul beberapa kali, misalnya dalam seri UGF maupun Ultraman Rega. Ultraman Fuma adalah Ultraman ketiga di serial Ultraman Taiga. Bersama Taiga dan Titas, mereka membentuk tim bernama Tri Squad dan dapat melakukan fusion untuk melahirkan form baru, yaitu Ultraman Taiga Tristrium. Ultraman Fuma menyebut dirinya sebagai kesatria angin, dan kalau kita lihat dari gerakannya, dia memiliki gerakan yang lincah layaknya seorang ninja dan memiliki serangan pamungkas berbentuk shuriken bernama Futon Resen Shuriken. Salah serial. Maksudnya Koha Shuriken. Nggak banyak yang bisa admin gali mengenai Ultraman 1 ini karena informasi yang terbatas. Apalagi dia ini kan bukan main hero tapi cuma jadi secondary ultra. Yang pasti dulu Ultraman Fuma adalah makhluk humanoid seperti Gai Kurenai, Juggler, Rosso, Blue, dan Jirigyo. Dan orang ini mendaki puncak O50 dan mendapatkan bentuk ultranya. Tapi entah kenapa sampai sekarang belum diperlihatkan human formnya. Karena dari semua Ultra O50 mereka ini dapat mempertahankan bentuk manusianya. Jadi walaupun udah berevolusi jadi Ultraman, tapi bentuk manusianya itu tetap bisa dipertahankan. Dan itu bukan niru ya seperti Ultraman dari Land of Light. Jadi pure mereka ini mempertahankan bentuk manusianya. Jadi kita nggak tahu apakah Fuma ini bentuk manusianya masih ada atau nggak bisa lagi jadi manusia. Juggler Majin Form sejatinya juga kekuatan dari O50, tapi bukan Ultraman, apalagi Dark Ultra. Juggler cuma dapat kekuatan kecil, itu pun dari sisi gelapnya. Dan Juggler sendirilah yang membuat wujud Majinnya, karena dia merasa depresi nih saat melihat Makoto tewas di depan matanya. Jadi meskipun dia bukan Ultraman ataupun Dark Ultra, dia tetap termasuk ke dalam orang yang mendapatkan kekuatan dari O50. Makanya dalam video ini urutannya nggak admin masukkan ke nomor 7, tapi bonus. Oke, itu dia semua Ultraman ataupun Ultra Woman yang diketahui berasal dari O50. Jadi sekarang selain Land of Light, udah ada O50 yang menjadi planet penghasil Ultraman terbanyak di serial Ultraman. Oh iya, masih ada Ancient Giant juga yang menjadi ras Ultra terbanyak. Semoga makin banyak aja Ultraman yang berasal dari luar Land of Light untuk kedepannya. Jadi nggak cuma satu Ultraman dari planet ini, tapi makin banyak gitu lah. Jadi lebih, ya, universe-nya makin berkembang. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Bagi yang mau donasi, ayo donasi. Follow Instagram admin melalui link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton and see you next video.